Salma makan. Kok Mbak Salma makan sih? Kenapa? Belum sarapan. Oh lapar. Kalau lapar belum sarapan, kenapa tadi pagi nggak sarapan dulu? Kalau mau sekolah sarapan dulu ya. Nah, kenapa tadi nggak sarapan dulu? Oh, bangunnya kesiangan. Kok bisa bangunnya kesiangan? Malamnya nggak tidur. Oh, nggak tidur. Tidurnya malam-malam ya? Iya. Nah, terus Mbak Salma, besok lagi kalau tidur jangan malam-malam ya. Nah, biar paginya bisa sarapan. Terus Mbak Salma besok lagi mau ambil makanan pas jam belajar atau tidak? Tidak, pinter. Nah, nanti besok mau berangkat lebih awal apa tidak? Iya, mau berangkat lebih awal. Mbak Salma masih ingat peraturan kelas kita? Kalau makan tidak boleh pas jam belajar. Kalau makan pas waktu apa? Waktu istirahat, pinter. Besok lagi mau diulangin lagi atau tidak makan pas jam belajar? Tidak, iya. Ya udah, Tuti mau Mbak Salama itu jadi anak yang pinter dan bertanggung jawab serta disiplin. Jadi nanti besok lagi kalau pas jam belajar nggak bisa makan dulu ya. Besok lagi berarti Mbak Salama sarapan biar pas jam belajar tidak lapar. Oke? Tos. Tos, oke. Mbak Kaira tahu nggak diundang ke sini ke kantor mau apa? Iya, tadi di kelas Mbak Kaira pas lagi makan bersama Mbak Kaira tadi ambil apa ya? Sosis, punya temennya ya? Iya, bilang dulu nggak sama temennya? Oh enggak, kenapa nggak bilang? Iya, terus kenapa ambil sosis punya temennya? Oh, Mbak Kaira suka sosis punya temennya. Mbak Kaira boleh suka sama sosis, tapi besok lagi kalau Mbak Kaira pengen sosis atau pengen apa, bilang sama temennya dulu ya. Nah, terus besok-besok lagi mau ambil sosis punya temennya enggak? Oh, enggak, pinter. Terus kalau Mbak Kaira suka sosis, besok bawa sosis sendiri ya. Ya, ya. Nah, kemudian Mbak Kaira tahu masih ingat peraturan kelas kita kalau mau ambil makan punya sendiri. Kalau mau minta bilang temennya. Oke. Besok lagi kalau mau suka punya temennya bilang dulu ya. Terima kasih. Ya, ini adalah sekolah TK Muslimat NU Wiorowetan. TK kami dari Ulu Jami, Pemalang. Saya Tuti Alfia, CGP Angkatan 11. Ini adalah sekolah saya. Di sini TK-nya ada 4 kelas. Yakni dimulai dari A1, A2, kemudian ada B1 dan juga B2. Ada kantor dan juga toilet. Toilet untuk siswa sendiri, untuk guru juga sendiri. Nah, ini adalah
lingkungan dari sekolah kami. Ada madrasah, TPQ, kemudian ini masjid juga sedang direnovasi. Ini adalah alat atau permainan anak-anak, bisa dilihat ada bola dunia, kemudian ada terowongan, ada ayunan, jungkat-jungkit. Nah, anak-anak suka banget ini di sini. Sekolah kami adalah sekolah NU Muslimat. Ini kelas B2. Ini adalah salah satu kelas kami. Ini yang paling luas karena muridnya juga banyak. Kemudian kami juga sudah menerapkan tentang ini sebelum anak masuk kelas, berarti sebelum anak masuk kelas itu kita ada ice breaking, ada pelatihan fisik motorik. Kemudian setelah itu kita masuk, sebelum masuk anak-anak disuruh memilih apakah mau salim ataupun mau berpelukan sama bu guru, atau tepuk ataupun tos ya. Ini di setiap kelas ada. Kami juga sudah menempel poster-poster stop bullying dan lain sebagainya, mengingatkan anak tentang buang sampah. Nah, ini di setiap kelas ada seperti ini, anti bullying, dan juga tadi yang salam sebelum masuk kelas. Ini kelas saya, kelas A2. Nah, di sini kita satu ruangan dibagi dua karena ruangannya cukup luas dan muridnya juga lebih sedikit dari kelas tadi B2, jadi kita sekat jadi dua. Ini adalah ruangan di kelas kami. Ini kami juga sudah ada absensi anak. Ini adalah lingkungan sekolah kami. Alhamdulillah cukup nyaman. Ini adalah kantor. Kemudian ini adalah ruang yang lain, yaitu kelas D1. Nah, kita menerapkan banyak papan senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kami menghias ruangan sedemikian rupa biar menarik agar anak-anak juga betah di sekolahan. Nah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala TK Muslimat NU Yorowetan, yang kami hormati Dewan Guru TK Muslimat NU Yorowetan serta guru-guru dari TK Muslimat se-Kecamatan Ulujeni. Untuk susunan acara pada hari ini, yaitu kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif pada modul 1.4 yang akan dilakukan oleh Ibu Tuti Alfiah, CGP Angkatan 11. Untuk susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi tentang diseminasi budaya positif, serta yang keempat adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita mengucapkan bacaan basmalah. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TK Muslimat NU Yorowetan. Sebelum memulai acara pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon para hadirin untuk berdiri.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk hadirin, dipersilakan duduk. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala TK Muslimat NU Yorowetan kepada Ibu Slifah SPG, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Tuti Alfia selaku CGP Angkatan 11, yang kami hormati Dewan Guru dari semua TK Kecamatan Bujani. Hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan, mendengarkan pemaparan dari diseminasi penerapan budaya positif, tugas dari CGP Ibu Tuti Alfia. Mari ibu-ibu kita bersama-sama dengarkan, semoga ini nanti bermanfaat bagi kita semua, karena mungkin banyak sekali apa yang ada di dalamnya yang sebetulnya kita sudah tahu, tapi sudah kita lakukan, tapi kita istilah-istilahnya masih baru, karena ini istilah-istilah di CGP, bukan di istilah kita sehari-hari. Ini nanti akan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas kedatangan panjenengan semua di sini, mengikuti makalah dari pemaparan Tuti Alfia. Kiranya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Tuti Alfia CGP Angkatan 11 dari TK Muslimat NU Yorowetan. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru semuanya yang sudah hadir di sini untuk menyaksikan, atau ini saya akan memaparkan tentang diseminasi penerapan budaya positif. Ini adalah tugas dari modul 1.4 yang terakhir. Nah, ini yang pertama adalah saya Tuti Alfia CGP Angkatan 11 dari TK Muslimat NU Yorowetan. Next. Hari ini kita akan membahas tentang 6 topik budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Hari ini kita akan membahas tentang 6 poin budaya positif ini. Yang pertama, apa itu makna dari kata disiplin? Kita sering mendengar kata-kata disiplin. Nah, ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang
merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal. Motivasi internal ini yakni dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlakukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Disiplin positif dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang ada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disipo yaitu murid. Untuk menjadi murid kita harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu adalah motivasi dalam diri sendiri. Saya ingin disiplin sendiri, bukan paksaan dari orang lain. Kalau ekstrinsik itu disiplin karena paksaan dari orang lain. Next. Tujuan disiplin positif yakni untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa. Motivasi yang berasal dari diri sendiri itu namanya motivasi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nah, ini kalau motivasi sudah ada di dalam diri sendiri, dalam hati anak itu sendiri, dalam otak anak itu sendiri, nanti dia disiplin karena dirinya sendiri. Walaupun tidak ada orang lain, dia tetap akan disiplin. Beda dengan disiplin yang eksternal. Kalau tidak ada orang lain, maka dia tidak akan disiplin. Nah, kita sudah memahami kedua hal tersebut. Mending yang mana? Baik yang internal atau eksternal? Internal. Dan itu bagaimana caranya kita memupuk diri disiplin anak dalam dirinya itu bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di mana salah satunya nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama elemennya adalah beriman. Yang kedua mandiri, bernalar kritis, kebenekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Next. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, yaitu hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapat pujian, hadiah atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Yang selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Nah, ini ada kolom. Di sini adalah identitas gagal. Identitas gagal
hukuman identitas keberhasilan atau sukses, yakni disiplin, sanksi atau konsekuensi, restitusi. Next. Kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Yang pertama, merumuskan keyakinan kelas. Nah, ini untuk membuat keyakinan kelas, kita yang pertama, ini kalau keyakinan kelas kan kita tidak membuat sendiri ya. Di gurunya itu tidak membuat sendiri, tapi kita berkolaborasi dengan anak-anak kita, anak-anak didik kelas kita. Yang pertama, kita merumuskan keyakinan kelas. Apa yang perlu kita adakan, peraturan apa yang ada di kelas. Yang kedua, peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Setelah sudah merumuskan antara guru dan anak, ini mau apa saja peraturan kelasnya. Nah, ketika semuanya sudah ada, sudah disepakati oleh guru dan murid, maka kita buat peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Yang ketiga, penandatanganan keyakinan kelas. Yang keempat, penempelan keyakinan kelas. Nah, kalau sudah jadi, nanti kita buat poster dari hasil rembukan tadi. Kita buat poster keyakinan kelas. Kalau sudah kita tempel, ini contohnya seperti sini sudah ada. Nah, ini keyakinan kelas itu tidak dibuat dari gurunya sendiri, tapi berkolaborasi dengan anak-anak. Buat apa berkolaborasi dengan anak-anak? Biar anak juga memahami peraturan-peraturan yang harus mereka anuti dalam kelas tersebut. Kalau dibuat bareng-bareng, jadi kan lebih enak dan lebih masuk ke dalam pikiran anak. Pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Siapa yang mau merespon pertanyaan ini? Ya, mungkin pertama saya tanya dulu ke Doni. Kenapa kok Doni sering meminta makanan ke teman-temannya dengan maksa? Apakah mungkin karena Doni tidak membawa, atau ibunya tidak membawakan, atau makanan yang dipunya tidak disukai? Setelah itu, setelah tahu apa yang diinginkan Doni, kita bisa mencari solusinya. Kalau memang makanan itu yang tidak disukai tapi dibawakan oleh orang tuanya, mungkin kita bisa ngomong ke orang tuanya. Kalau memang Doni kepinginnya sama dengan temannya, kita memberi sedikit pengertian ke Doni dan agar meminta makanan dengan baik-baik. Itu saja. Mungkin dari ibu yang lain ada yang menambahkan. Oke, bagus sekali tanggapannya. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi? Ya boleh. Ini benar sekali kata Ibu Uslifah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah ketika anak-anak itu ada sesuatu yang miss atau yang kurang pas, tidak cocok menurut kita tanyakan dulu. Jangan langsung dimarahi atau ditegur. Ditanyakan dulu alasannya kenapa. Seperti di sini ketika Doni ini suka mengambil bekal temannya, kita jangan langsung memarahi Doni, kamu kok ambil punya teman sih, kayak gitu.
tapi lebih ditanya dulu, kenapa, ada apa, kok diambil. Nah, nanti biasanya anak-anak akan mengungkapkan alasan-alasan mereka melakukan hal-hal tersebut. Ini dari masalah ini ataupun masalah yang lain, ibu guru semuanya bisa bertanya dulu kenapa seperti itu, jangan langsung menghakimi seperti itu. Next. Lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Nah, 5 kebutuhan ini ketika ada salah satu saja yang tidak terpenuhi di dalam diri anak, maka akan menimbulkan hal-hal negatif terhadap anak. Yang pertama ini kebutuhan dasar. Kebutuhan yang pertama adalah kesenangan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga penguasaan, bertahan hidup dan kebebasan. Dalam 5 hal ini, jika ada salah satu yang kurang, maka akan berdampak kurang baik kepada anak. Contohnya, ketika cinta dan kasih sayang ini tidak ada, dalam artian anak kurang mendapatkan kasih sayang atau perhatian dari orang tua. Nanti ketika di sekolahan, di kelas, maka dia akan mencari perhatian lain, dari gurunya ataupun dari teman-temannya. Contohnya usil sama temannya, contohnya dia berantem sama temannya. Nanti ditanya, kita perlahan-lahan bertanya kepada anak, kenapa nanti ujung-ujungnya, oh ternyata dia kurang kasih sayang dari orang tuanya ataupun seperti itu semacamnya. Atau ada kebebasan di rumah, nggak boleh keluar. Ketika sekolah, di sekolahan dia pengennya keluar terus karena di sekolahan merasa ada kebebasan. Nah, ini ada saja hal yang kurang pas bagi anak jika ada salah satu 5 kebutuhan dasar ini yang kurang terpenuhi. Nanti kita simak betul-betul anak didik kita bagaimana, kenapa, bisa jadi anak itu suka gelayaran, suka jalan-jalan atau jail sama temannya. Ada salah satu kebutuhan yang kurang dipenuhi di dalam keluarga ataupun di dalam lingkungannya seperti itu. Next. Survival, kebutuhan bertahan hidup, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok yang kita sebut power atau penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meningkatkan pengaruh. Yang selanjutnya ini kebebasan. Kebebasan itu salah satu kebutuhan dasar manusia ya ibu-ibu. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi ketika anak-anak itu mencoba banyak hal, itu kalau bisa jangan terlalu dibatasi.
Yang penting kita imbangi, kita dampingi seperti itu ibu-ibu. Next. Yang terakhir dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan atau fun. Merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Siswa dengan kebutuhan kesenangan yang tinggi biasanya akan menikmati apa yang dilakukan, konsentrasi melakukan hal yang disenangi, dan suka permainan, suka mengoleksi barang, dan suka melucu atau bergurau. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa. Dalam setingkat sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Coba Bapak Ibu lihat di sekolah kita, dapatkan Bapak Ibu memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan kekuasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita membahas 5 posisi kontrol. Nah, ini menurut Gianni Bosa, terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya. 5 posisi kontrol ini menurut Gianni Bosa ya. Kalau menurut yang lain bisa lebih atau bisa kurang. Nah, ini kita hari ini membahasnya Gianni Bosa. Yang pertama yaitu penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat, monitor atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Sebelumnya kita simak videonya dulu ya. Dari 5 posisi kontrol ini, apakah ibu-ibu sudah mulai memahami tentang biasanya ibu-ibu itu kalau di sekolahan atau di rumah itu melakukan posisi kontrol yang mana? Nah, ini silakan diisi menurut atau sesuai dengan kebiasaan ibu-ibu.
sebagai teman, apa sebagai pembuat merasa bersalah, pemanajer, anaknya apa nih? Manajer. Sinama po nggak po? Bukan saya. Tadi kalau posisi teman, sebagai teman itu ya kayak sama teman sendiri ya, ya tidak menyalahkan, tidak memarahi. Namun bagusnya kita sebagai guru itu menerapkan posisi kontrol yang mana. Iya, manajer ya, saya tahunya juga dulu manajer itu ya di kantor ya, tapi ternyata kita sebagai guru juga bisa menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sudah semua? Nah, yang pertama akan saya bacakan, terkadang jadi penghukum dan jadi teman. Ya memang kita kadang tidak bisa terus-menerus menjadi penghukum atau menjadi teman ya. Kemudian posisi kontrol ini menjadi teman dan manajer. Sebagai teman dan manajer, ini ada yang satu orang jawabnya 3, teman, manajer, penghukum. Berarti ganti-gantian ya. Berarti hari ini sebagai teman, besok sebagai manajer, atau senyamannya pas waktunya bagaimana ya, seperti itu. Selain sebagai teman, kadang juga menerapkan sebagai manajer, penghukum, teman, manajer, teman-teman. Nah, di sini hampir semua 5 posisi kontrol biasa diterapkan ya. Nah, ini menurut ibu-ibu, ketika tadi sudah melihat video perbedaan 5 posisi kontrol, menurut ibu-ibu itu mana yang lebih disukai oleh murid? Kalau untuk anak usia dini mungkin teman, karena ketika anak itu melakukan kesalahan, ketika kita memposisikan sebagai teman, dia tidak tahu kalau sedang kita tanya-tanya, sedang kita seperti misalnya ketika anak sedang melakukan kesalahan, kita mencoba untuk mendekatinya terlebih dahulu, karena untuk anak kita ngomong bahasanya suara dengan suara yang keras saja, seperti menurut mereka itu kita sudah marah. Nah, itu kadang saya posisikan sebagai teman, karena kita harus mendekatinya dulu, menarik hatinya dulu, untuk menanyakan anak-anak itu kadang ada yang mungkin langsung, kalau yang tipenya anak yang jahat mungkin langsung bercerita, tapi untuk anak yang pendiam itu kita harus mendekatinya dulu, menarik hatinya dulu, untuk mengetahui kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Ketika mereka sudah nyaman, itu nanti mereka akan bercerita tersendiri kenapa tadi melakukan kesalahan tersebut. Kepinginnya kalau kita sebagai guru mungkin memposisikan sebagai manajer, tapi untuk manajer mungkin kan untuk anak PAUD memang agak sulit, karena ketika kita tanya tadi kamu kenapa melakukan itu, hanya mantuk-mantuk saja, dan ketika itu kan nanti kita maju lagi. Nah, kenapa kalau sudah kayak gitu terus kamu nanti bagaimana? Diam.
Kali kita nanti pasti lagi kalau berbuat salah baru minta maaf. Itu pun kita harus membiasakan dulu. Berarti misalnya dengan nyanyian, kalau kau berbuat salah minta maaf seperti itu Bu. Berarti dari kitanya dulu mungkin sebagai guru harus membiasakan hal-hal tersebut. Jadi ketika anak-anak kita tanya untuk tadi misalnya sudah membuat kesalahan, nanti dia otomatis akan menjawab minta maaf Bu. Kalau sudah minta maaf tidak diulangi lagi Bu. Kalau gitu kapan mau minta maafnya? Nanti anak-anak akan minta maaf dengan temannya. Karena untuk anak-anak mungkin seketika berantem, seketika juga baikan lagi. Itu anak-anak berbeda dengan kita orang tua gitu. Kalau orang tua marahnya 1 hari, musuhannya sebulan, 2 bulan, atau lebih lama dari anak-anak. Jadi untuk anak-anak hal tersebut mungkin sudah biasa. Akan tetapi untuk guru mungkin lebih memposisikan kalau saya sendiri nih sebagai teman karena cocok dengan usia mereka. Seperti itu Bu. Bagus sekali tanggapannya. Kita memang sebagai guru PAUD atau guru anak-anak usia 4 sampai 6-7 tahun itu levelnya berbeda dengan seperti tadi di SMA, SMP. Nah, kalau anak-anak memang kita cenderung memakainya itu posisi sebagai teman. Kalau sebagai manajer, kadang penangkapan anak juga belum bisa. Anak juga belum paham milik wajah kita itu marah atau tidak. Intonasi kita dalam berkata pun anak-anak belum paham tentang hal tersebut. Berbeda dengan anak-anak murid di usia SMP, SMA yang dari raut muka pun sudah kelihatan oh itu gurunya berarti marah atau tidak, seperti itu. Kita memposisikan diri kita juga, kita menghadapi anak umur berapa, seperti itu. Kemudian hal selanjutnya yaitu kita membahas tentang restitusi. Menurut Goser, restitusi merupakan proses penciptaan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban, pembuat salah atau win-win solution. Nah, ini kita membahas segitiga restitusi. Di sini nanti ada contohnya, tapi sebelum kita membahas contohnya, ini restitusi itu sebenarnya kita biasa menghadapi Bu, tapi ternyata ada bahasanya, ada kata inteleknya, yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga ini adalah saling terhubung. Dari pertama kita pembahasan disiplin, kemudian sekarang restitusi, tadi 5 posisi kontrol juga kita itu saling terhubung. Nah, ini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Tadi seperti masalah tadi Doni, ketika Doni itu kan tadi sering mengambil bekal milik temannya tanpa izin. Nah, kita bertanyanya atau merangkul si Doni itu yang pertama kita lakukan yaitu menstabilkan identitasnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita tidak langsung menghakimi si Doni. Doni, seperti tadi, Doni, kenapa kamu kok kayak gini sih? Kamu kok ambil barang punya temannya, makan punya temannya tidak bilang sih, kayak gitu. Tapi tidak seperti itu, kita menstabilkannya dulu dengan cara Doni, tadi kamu ambil makan punya temennya ya. Nah, intonasi kita itu sangat penting bagi anak ibu-ibu. Intonasi dalam itu kalimatnya sama, tapi ketika nada dan intonasinya berbeda, itu penangkapan anak juga berbeda. Seperti tadi Sarah bilang, ketika kita bilangnya keras-keras, mereka bilangnya marah, padahal kan nggak marah sebenarnya. Nah, jadi kenapa kamu tadi ambil punya temennya? Kamu lapar ya? Nah, seperti itu ibu-ibu. Nah, kemudian seumpamanya Doninya bilang, oh iya saya lapar. Nah, itu kalau kalimat yang menunjukkan seperti itu, kira-kira si Doninya akan merasa bersalah atau tidak? Merasa bersalah atau tidak? Merasa bersalah, tapi
kemampuan. Nanti kita menanyakan validasi tindakan yang salah. Validasi di sini adalah Mas Doni tadi ambil makan punya temennya, ditanya dulu anaknya sebenarnya boleh apa tidak. Kok nanti anaknya kan bilangnya tidak boleh, seperti tadi juga dikatakan tidak boleh. Nah tadi peraturan kelas, nah kita bahas lagi tadi nanti peraturan kelas yang sudah kita capai tadi antara kolaborasi guru dan anak. Kalau mau ambil punya temannya bilang dulu atau tidak bilang. Nah hal-hal semacam itu perlu kita terapkan di sekolahan kepada murid ataupun kepada orang lain, tidak langsung menghubungi, tapi kita fokus ketiga segitiga restitusi ini agar apa? Agar si pembuat masalah tidak merasa terlalu bersalah, sehingga yang timbul adalah anak itu merasa nyaman ketika dia mengungkapkan apa yang memang dia rasakan seperti itu. Nah tapi kalau langsung marah-marah kan anak jadi takut, jadi cerita, jadinya kita nggak tahu apa-apa, kenapa dia seperti itu, kenapa dia seperti itu, kayak gitu ya kan. Nah jadinya kalau kayak gitu kita tidak tahu lima kebutuhan dasar apa yang anak itu kurang, kayak gitu. Dan percakapan kita yang baik kepada anak melalui tiga restitusi ini, segitiga restitusi ini, itu nanti akan menimbulkan anak mudah bila bercerita kepada kita, dan kita juga nanti tahu apa yang sebenarnya kurang dari 5 kebutuhan anak tersebut, apa kurang dari kasih sayangnya, apa dari kebutuhan sehari-harinya, seperti itu. Ini boleh di spell, tapi tidak bisa, tidak bisa ya. Ya, terima kasih. Itu adalah pemaparan dari kami tentang diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya dan untuk saya pribadi juga bermanfaat. Amin. Saya juga terima kasih untuk semua waktunya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau menanggapi ilmunya. Terima kasih atas kesempatannya. Itu sangat bagus sekali ya untuk kita, karena hampir setiap hari karena kita menghadapi anak-anak ya. Untuk materi tadi mungkin sangat baik ya Bu. Kita jadi tahu dan pemahaman kita bertambah. Terima kasih untuk Bu Lutfi yang sudah melakukan pemaparan ini. Kalau saya sendiri juga menghadapi anak yang 4 sampai 5 tahun ya Bu. Beda mungkin kalau yang itu. Apa ya? Mereka itu kan belum begitu, kalau ditanya nggak ngantuk, geleng, jarang yang jawabnya itu banyak, kalau kosakatanya banyak. Nah, untuk apalagi tadi kayak keyakinan kelas, kita juga harus sepakat sama anak. Tidak bisa guru itu membuat keyakinan kelas itu sendiri. Jadi antara guru dan anak itu harus saling berkolaborasi, seperti itu. Mungkin itu saja, mungkin dari yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu untuk menutup acara pada hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan bacaan hamdalah. Semoga yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan di pembelajaran kita di ibu-ibu. Karena ternyata saya sendiri itu tadi setelah melihat pemaparan Ibu Tuti, kadang betul ada penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, kayaknya tidak seringnya itu penghukum Ibu, karena ketika anak-anak itu melihat sudah rebutan mainan, pasti kan kita refleks Ibu langsung teriak seperti itu.
Mungkin setelah melihat dari tadi pemaparan dari Bu Tuti, lebih tersadarkan lagi Bu bahwa kita sebagai guru itu harus mampu mengontrol emosi. Nanti kita harus mengontrol emosi dulu, baru kita menangani anak-anak. Terima kasih Bu Tuti, sangat bermanfaat sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.